innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Maka kalau sudah agama di sisi Allah Islam, berarti Yahudi, Nasrani yang lain itu sudah tidak bisa dikatakan benar lagi sebagai akidah agama yang baik menurut Al-Qur'an. Iman ini yang diterima di akhirat nanti apa? Kalau ada iman yang lain, kebaikan yang lain diterima. Kalau iman tak ada, nggak ada yang lain. Iman ini bernilai 1, yang lain 0 semuanya itu. 1 ada 0 di awalnya, jadilah itu berangka itu. Kalau tak ada 0 semua, nggak ada 1, kosong itu nilai iman. Nah, ada orang jual durian. Durian mana ini? Ini durian tembaga ini. Bentuknya ya. Yang jualnya sama yang durian yang ditumpuknya, lokasi tumpuknya, sama ininya baik, nggak yakin semua. Begitu awak cium, baunya pun busuk. Yang perlu duriannya apa baunya? Tapi kalau baunya tak bau busuk gimana? Iya. 0. Dulu kalau kami di kampung dulu itu, nah seringkali durian itu kami bikin tai ayam. Gak usah saya jelaskan, nanti di syuting kawan ini nanti diajarkan, diamalkan orang pula. Iya, itu ada caranya itu, sehingga jadi bau tai ayam. Ya penuh full bau tai ayam di dalam. Nah baru taruhan kami dulu, masih kecil lah. Kalau habis durian ini 1, kubayar sekian. Durian enak, begitu dibuka ya tengi bau tai ayam total itu. Mana berani dia, lebih baik dia bayar uang ke saya kan gitu kan. Nah, itu. Yang perlu baunya apa durian? Duriannya, tapi kalau baunya kayak gitu gimana? Nah, amal ini perlu. Iman juga lebih perlu. Itulah. Allah berikan setiap hamba yang beriman 1 pohon, 2 dahan. Nah, ini 2 dahan. Yang pertama dahan nikmat, yang kedua dahan musibah. Nah, nilai ini. Kalau yang nikmat, nanti buahnya apa? Syukur. Kalau musibah buahnya apa? Sabar. Nah, ini kalau sempat tak ada buahnya, 2 cabang ini tak berbuah, syukur tak ada, sabar tak ada, berarti ini batang gagal. Nah, jadi kalau memang dia imannya ada, nah, adalah tanda dimanapun dia berada itu nanti. Orang yang beriman di dalam majelis ilmu, dia itu punya iman. Nah, nyaman dia. Orang yang tidak beriman di dalam majelis ilmu tidak nyaman. Orang tidak beriman di dalam majelis maksiat nyaman. Maka ketika dia tak nyaman dalam majelis ilmu, sudah ada satu tanda itu pada dirinya. Nah, jadi kalau sudah demikian, baiknya bagaimana? Pergi kau, kan gitu. Pergi kau ke kota sana. Di sana semua ada. Nah, semua ada. Terserah kau nanti. Akhirnya apa? Allah pun murka. Mau kemana Pak? Bu, mau kemana? Pengajian. Ibu ikut pengajian berapa? Oh, kami di sini majelis pengajiannya banyak ini. Ada 6. Seminggu itu cuma 6. Perinya cuma hari Jumat aja. Selebihnya ngaji. Ibu rajin pergi? Iya. Bapak? Oh, aku rajin. Begitu kita tanya sama majelis pengajian, macam mana bapak sana? Aduh, parah. Seluruh majelis pengajian memberikan kesaksian dia datang bikin parah. Seluruh. Begitu. Nah, nyamankan diri.
nyamankan diri. Makanya kalau ada orang maksiat, nggak usah inilah, ya kan? Ada orang berjudi aja lah, berjudi dia. Datanglah 10 orang pakai jubah, pakai sorban, berdiri di belakang orang judi itu 10 orang. Risih nggak dia itu? Supaya nggak risih jangan 10, 1 orang ikut main gitu kan. Risih dia. Nah, maka kalau begitu berpahala. Datang 10 orang berdiri situ. Nah, ngapain di sini? Udah berdiri aja sini. Ngapain cerita-cerita agama? Sebenarnya judi ini nggak boleh ini gitu. Beri ini ya. Bubar dia itu. Nah, maka kalau kita membuat risih orang maksiat, kita berpahala. Begitu juga lah sebaliknya, kalau ada orang yang membuat risih majelis ilmu, majelis pengajian, dia berdosa. Nah, wallahu alam. Baca lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi sekalipun, orang Nasrani dan Sabi'in, pokoknya siapa saja. Siapa itu siapa? Man amana billah, dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Terserah dia mau dari Yahudi, mau dari Nasrani, terserah dia, asalkan beriman kepada Allah dan hari kiamat, amalnya baik, maka bagi mereka ada balasan di Tuhan mereka. Dia tidak khawatir, dia enggak sedih, dia masuk surga. Syaratnya apa? Syaratnya beriman ya kepada Allah, percaya dengan hari akhirat, ada surga dan neraka, amalnya baik. Itu aja. Ini 3. Terserah dia. Mau Yahudi, mau Nasrani, terserah. Kenapa? Ayat ini ya apa yang tadi menceritakan tentang kaum Nabi Musa. Nah, jadi terserah dia. Kenapa? Yahudi benar, Nasrani benar. Yahudi itu siapa? Tuhannya Allah, nabinya Musa, kitabnya Taurat. Yahudi yang sekarang, udah enggak, berarti nggak ada lagi. Ini berarti menceritakan di zaman Nabi Musa, di Nabi itu Ustaz. Bukan, ini untuk sekarang juga. Maksudnya untuk zaman Nabi Muhammad. Untuk zaman Nabi Muhammad. Ini jangan dipotong di sini nanti. Nanti dituduh orang saya macam-macam. Dah. Nasrani Tuhannya siapa? Kitabnya apa? Nabinya? Nah, Nasrani yang sekarang? Ada lagi. Udah tidak. Jadi Islam memandang Nasrani yang sekarang bukan Nasrani yang dulu. Masalah Kristen memandang kami yang dulu itu silakan, orang dia pandang sendiri, kita pandang sendiri. Islam memandang Nasrani dan Yahudi sekarang bukan yang dulu. Oleh karena itu Nasrani dan Yahudi yang ada sekarang tidak boleh lagi kita sebut sebagai orang yang benar menurut pandangan Islam. Kenapa? Karena Yahudi yang dulu tidak sama dengan Yahudi yang sekarang. 1. Nasrani yang dulu tidak sama dengan Nasrani yang sekarang. Pertanyaan, bagaimana kalau Nasrani yang dulu sama dengan Nasrani yang sekarang? Berdasarkan ayat ini, bagaimana Yahudi yang dulu sama pula dia dengan Yahudi yang sekarang? Apakah dibenarkan? Jawabannya tidak juga.
Tapi ayat ini mengatakan orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, asal dia beriman kepada Allah, hari kiamat, ya, amalnya soleh, berarti kan dibenarkan. Bagaimana dengan konteks ayat ini? Ini ayat sudah dinasakh karena turun ayat yang lain. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Maka kalau sudah agama di sisi Allah Islam, berarti Yahudi, Nasrani yang lain itu sudah tidak bisa dikatakan benar lagi sebagai akidah agama yang baik menurut Al-Qur'an. Ada orang tidak terima ayat nasikh dan mansukh, tidak terima, maka dia berusaha mengambil ayat ini. Syaratnya beriman kepada Allah, hari kiamat, amalnya baik. Udah. Itu kalaupun dia Islam, jadilah Islamnya liberal. Inilah dia dalilnya. Kita kan tidak liberal. Ada ayat tadi menjelaskan agama di sisi Tuhan itu adalah Islam. Maka ternafilah agama-agama yang lain menurut Islam. Begitu. Jangan pula nanti misalnya kalau sempatlah divideokan orang cakap saya ini, lalu berkata, wah ini tengok radikal, atukmu. Tidak bisa membedakan mana radikal, mana tidak. Maksudnya terus sama. Nah, kayak ada itu, malah saya bilang bahaya nanti. Kayak ada gitu aja lah. Ada itu, Ustadz juga itu, nyanyi-nyanyi orang Kristen itu, iya kan? Pernah nonton itu videonya? Ustadz juga itu kan, nyanyi sama Kristen. Kayak kalau kita tengok, ngibulin? Oh nggak tahu saya, pokoknya gitu lah ya kan. Benar. Tapi kalau saya tengok wajahnya, kayaknya dia yang lebih semangat daripada yang Kristen itu kan? Gitu. Nah, kita doakan kepada Allah supaya kita dapat hidayah. Amin. Nanti kalau kita bilang, kita doakan semoga dia dapat hidayah, katanya kita nyindir. Ya kan? Kita doakan kepada Allah supaya kita dapat hidayah. Jadi jangan nanti comot ayat ini ya. Jangan nanti dicomot untuk dijadikan dalil. Allah semuanya benar. Maka kita tengok itu, kalau ada orang main-main Facebook itu apa komen-komennya. Yang penting baik. Tuh tengok Habib Bahar gitu kan. Tengok itu. Habib apa itu? Kadrun gitu ya. Itu kadrun itu dulu diucapkan pertama kali orang PKI. Ya. Jadi awal kali Facebook muncul dulu, nggak ada orang bilang kadrun. Begitu sekarang ini PKI mulai muncul gitu. Bahasa kadrun banyak kali. Bahasa kadrun itu. Saya pikir nih, tak betul enggak pikiran saya nih. Ini apa yang komen-komen kadrun ini orang PKI ini saya pikir kan. Nyamar dia pura-pura Islam kan gitu. Saya pikir kan betul nih. Pikiran saya nggak ngerti saya. Apa itu Habib Bahar, Habib Rizik dan sebagainya, pokoknya semuanya lah. Nah, Ustaz Somad bicara begini, tulisnya komennya ngibul. Ya Allah, heran kita dengan orang. Jadi kita doakanlah ya, semoga kita dapat hidayah.